Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi seperti ini, kalian harus tetap semangat ya buat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan juga. Baik, ini adalah pertemuan pertama dari mata pelajaran matematika. Nah, saya sebagai gurunya yaitu Ibu Vera Nurjana Fitriani. Jadi akan mengajar kalian selama 1 tahun ke depan di mata pelajaran matematika ini. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas 5 poin ya. Yang pertama kita akan membahas kontrak belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, masuk ke materi ya, pengertian bilangan bulat. Yang keempat, membandingkan bilangan bulat. Yang kelima, mengurutkan bilangan bulat. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah dulu ya, atau berdoa sesuai agamanya masing-masing. Nah, di poin pertama kita akan membahas mengenai kontrak belajar. Jadi kontrak belajar ini adalah apa saja yang kalian harus lakukan selama 1 tahun ke depan belajar dengan ibu, seperti itu ya. Nah, di sini ada kontrak belajarnya. Nah, kalian harus berjanji ya. Yang pertama, harus mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalian harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, kalian harus mempelajari lagi materi yang sudah disampaikan oleh ibu dan menanyakan jika ada yang tidak dimengerti baik kepada ibu, teman, ataupun orang tua kalian. Lalu yang keempat, kalian harus menyiapkan 2 buah buku, 1 untuk buku tugas dan 1 lagi untuk buku catatan. Jadi nanti pengumpulan tugas itu sesuai di jadwal ya, setiap hari Rabu ya, harus diingat. Untuk orang tuanya juga jangan lupa diingatkan ya anak-anaknya bahwa setiap hari Rabu itu adalah pengumpulan semua tugas dari semua mata pelajaran, seperti itu. Nah, lalu selama 1 semester ini kita akan belajar mengenai yang pertama, di bab pertama ya ada bilangan, di bab kedua ada himpunan, di bab ketiga ada bentuk aljabar, dan di bab keempat ada persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ini adalah subbab-subbab yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yang pertama yaitu diharapkan siswa mampu mengetahui pengertian bilangan bulat. Yang kedua, diharapkan siswa mampu membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu mengurutkan bilangan bulat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat. Oke. Nah, mari kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau berdoa sesuai agama kepercayaannya masing-masing ya. Yuk sekarang kita mulai ke materi. Nah, ada pengertian bilangan bulat. Baik, kita lihat di slide. Coba amati bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat berikut. Pertama, adalah bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Lalu ada bilangan cacah, yaitu bilangannya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, lalu ada bilangan bulat. Lihat, titik, 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 negatif 3, titik-titik itu artinya tak terhingga ya. Jadi setelah negatif 3 itu ada selanjutnya, seperti itu. Nah, ini negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, jika dilihat dari himpunan bilangan di atas, yang dikatakan dengan bilangan bulat yaitu bilangan yang memuat bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan asli, nah bilangan asli yang di atas itu merupakan bagian dari bilangan cacah. Betul kan? Karena bilangan asli juga ada di bilangan cacah. Nah, bilangan cacah merupakan bagian dari bilangan bulat. Coba lihat, 0 sampai seterusnya ada juga kan di bilangan bulat. Jadi bilangan cacah juga bagian dari bilangan bulat. Nah, jadi bilangan asli dan bilangan cacah merupakan bagian dari bilangan bulat. Nah, itu ada tulisan warna kuning. Kalau kalian merasa itu penting, silahkan dicatat ya. Nah, kita lihat ada gambar garis bilangan. Nah, coba amati oleh kalian. Jika dilihat pada garis bilangan, lihat tulisan yang diberi warna kuning dianggap penting ya, jangan lupa dicatat. Nah, bilangan bulat positif berada di sebelah kanan angka 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri angka 0, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, dimulai dari 0 ke sebelah kanan, itu merupakan bilangan cacah. Oke. Sekarang ada membandingkan bilangan bulat. Oh iya, sebelumnya kalian sudah paham kan mengenai pengertian dari bilangan bulat. Nah, jika kalian belum paham, kalian bisa menanyakannya nanti di grup ya untuk berdiskusi. Nah, sekarang bagian membandingkan bilangan bulat. Oke. Nah, kita lihat lagi garis bilangan yang ada di sebelah kiri layar. Nah, jika kalian amati pada garis bilangan bulat disusun secara menaik dari kiri ke kanan. Sehingga bilangan di sebelah kanan nilainya akan lebih besar daripada bilangan yang di sebelah kiri. Coba saja lihat contohnya. Misal kita ambil sebagai patokannya itu 0. 0 itu berada di sebelah kanannya 1. Jadi 0 itu lebih kecil daripada 1 karena 1 ada di sebelah kanan 0. Nah, negatif 1 ada di sebelah kiri 0. Maka negatif 1 nilainya lebih kecil daripada 0. Seperti itu. Oke. Lalu, untuk membandingkan dua bilangan bulat, biasanya digunakan lambang. Nah, lambang-lambangnya ini seperti yang ada di bawah, yaitu ada lebih kecil, ada lebih besar, ada sama dengan, ada lebih kecil atau sama dengan, ada lebih besar atau sama dengan. Pasti lambang-lambang ini sudah kalian temui waktu kalian SD ya. Nah, coba diingat-ingat lagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan lambang lebih besar atau lebih kecil. A terletak di sebelah kiri P. Ingat, yang di sebelah kiri berarti lebih kecil ya. Nah, sedangkan A terletak di sebelah kiri P. Berarti A lebih kecil daripada P. Nah,
Sekarang yang kedua. Ki terletak di sebelah kanan. Ingat, yang di sebelah kanan itu berarti lebih besar. Maka Ki lebih besar daripada R. Seperti itu. Nah, lalu ada contoh yang lain lagi nih. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan lambang lebih besar atau lebih kecil. Nah, 2 titik-titik-titik dari 5. Ayo, lebih apa? Lebih ke Nah, coba lihat. 2 titik-titik-titik daripada 5. Berarti 2 lebih kecil daripada 5. Lalu lihat lagi. 3 titik-titik-titik daripada 1. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Nah, 0 titik-titik-titik daripada 2. Berarti 0 lebih kecil daripada 2. Nah, sekarang kita mulai ke bilangan yang negatif ya. 0 titik-titik-titik daripada 1. Jika dilihat di garis bilangan yang sebelumnya, negatif 1 itu ada di sebelah kirinya 0. Berarti hasilnya 0 lebih besar gitu. Lalu negatif 4 titik-titik daripada negatif 9. Ingat, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, jika dilihat di garis bilangan yang tadi, negatif 4 itu negatif 9 itu ada di sebelah kirinya negatif 4. Maka negatif 4 lebih besar daripada negatif 9. Jadi berbanding terbalik ya. Jika di negatif nilainya lebih besar berarti lebih kecil sebenarnya. Tapi jika di bilangan positif lebih besar memang benar lebih besar seperti itu. Lalu ada negatif 6 titik-titik-titik daripada negatif 2. Negatif 6 terletak di sebelah mana? Ayo, terletak di sebelah kiri negatif 2. Berarti negatif 6 itu lebih kecil. Nah, sekarang ada lagi nih soal di sebelah kanannya. Sama perintahnya, berikan tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan pada gambar di bawah ini. Nah, lihat ya. Yang sebelah kiri ada gambar pegunungan yang penuh dengan salju. Sedangkan di sebelah kanan ada gambar gurun pasir. Nah, di gurun itu terkenal panas dan tidak ada pohon satupun. Seperti itu. Nah, lihat di bawah ada keterangannya. Suhu di gunung itu yaitu negatif 2. Sedangkan suhu di gurun pasir itu sekitar 40 derajat. Nah, ingat. Negatif 2 itu adalah bilangan negatif. Berarti ada di sebelah kiri. Nah, berarti negatif 2 lebih kecil daripada negatif 40. Jadi, suhu di gunung lebih dingin daripada suhu di gurun pasir. Seperti itu. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Jika belum dipahami, kalian bisa menanyakan di grup ya. Lalu ada mengurutkan bilangan bulat. Sekarang. Nah, mengurutkan bilangan bulat itu sebenarnya tergantung yang dimintanya itu apa. Tapi biasanya untuk mengurutkan bilangan itu dari yang pertama, bisa mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Terus yang kedua, bisa mengurutkan dari terkecil ke yang terbesar. Seperti itu. Lalu, nih ada contoh soalnya ya. Nah, yang pertama, urutkan bilangan bulat dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, coba lihat. Di sini ada 7, 0, 2, 6, 8, 1, 3. Dimintanya dari yang terkecil. Berarti kita mulai dari 0. Lalu ada 1. Lalu 2, 3,
6, 7, dan 8. Coba contoh soal selanjutnya. Ada lagi nih. 1, 3, 5, 6, negatif 4, negatif 9, dan 0. Jika diurutkan dari yang terkecil. Ingat, jika bilangan negatif itu ada di sebelah kiri. Nah, kan mengurutkan bilangan itu dari kiri ke kanan itu semakin besar. Berarti kita bisa mulai dari negatif yang paling kecil dulu, yaitu negatif 9, lalu negatif 4, lalu 0, lalu 1, 3, 5, dan 6. Lalu ada soal selanjutnya nih. Hampir sama ya kayak yang tadi contoh soal yang gambar. Kita mengurutkan suhu nih dari yang paling panas ke yang paling dingin. Nah, misal nih ada suhu, ada 3, ada negatif 2 derajat, ada 5 derajat, ada negatif 7, ada 10. Ingat, jika suhunya dingin, berarti masuknya ke bilangan negatif karena minus. Jika suhunya panas, berarti masuknya ke bilangan positif. Seperti itu. Jadi jika disusun menjadi dimulai dari angka 10, lalu 5 derajat, lalu 3 derajat, lalu negatif 2 dan negatif 7. Seperti itu. Nah, sekarang ada contoh soal yang terakhir. Nah, mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini ada soalnya, ada 1, ada 3, ada 5, ada 6, negatif 4, negatif 9, dan negatif 0. Nah, ini kebalikannya dari yang B yang di atas. Karena yang B dimintanya dari terkecil ke yang terbesar. Nah, sekarang dimintanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti dimulai dari angka 6. Terus 5, 3, 1, 0, negatif 4, dan negatif 9. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran di video ini dengan hamdalah atau mengakhiri doanya sesuai kepercayaannya masing-masing ya. Nah, jangan dulu beranjak dari tempatnya karena setelah video ini ada, Ibu akan mengirimkan latihan soal dan tugas yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Seperti itu. Ibu akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.